Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rohimat ini di YouTube. Hari ini adalah tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 31 Maret 2025. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali makan. Gitu, bukan kembali suci, itu salah itu. Jadi saya sudah baca penjelasan dan saya juga baca kamusnya. Jadi fitri itu iftar, ini sama dengan iftar. Fitri itu iftar. Iftar artinya buka, kembali buka, gitu. Bukan kembali suci. Siapa bilang dijamin dengan kesucian? Nggak ada. Karena banyak yang Idul Fitri ya belum tentu diterima juga puasanya kan. Ramadan belum tentu diterima. Banyak yang nggak diterima puasanya. Sholat belum tentu diterima, banyak yang nggak sesuai rukun sama syaratnya. Bagaimana kita kembali suci? Nggak ada jaminan kembali suci. Yang ada adalah kembali makan. Kenapa? Karena setelah Idul Fitri itu tidak boleh puasa, itu nggak boleh. Haram puasa di hari Idul Fitri itu. Karena haram puasa, wajib makan justru. Maka kembali makan. Sebelumnya biasa kita makan pagi. Iftar, makan pagi, artinya fitri itu. Kayak zakatul fitri. Itu artinya zakat makanan. Makanya bukan dengan uang. Zakatul fitri artinya zakat makanan. Maka kita berikan satu sok dari makanan yang menguatkan tubuh kita. Jadi makanan pokok. Itu makanya zakatul fitri, zakat makanan. Idul Fitri kembali makan. Jadi saya mengucapkan selamat kembali makan lagi kita, karena kita sudah puasa dan puasa itu berat ya, berat. Menurut saya sekarang puasa berat karena menahan lapar, menahan dahaga, apalagi kalau kita beraktivitas di lapangan. Udah berat. Berat. Jadi banyak yang nggak puasa, saya tahu banyak yang nggak puasa. Jadi ini kita sudah alhamdulillah sudah menunaikan puasa kita ya, mudah-mudahan Allah menerimanya. Karena itu kita berdoa, kita saling mendoakan supaya Allah menerima ibadah puasa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa aja ibadahnya? Siyamana wa siyamakum. Salatana wa salatakum, atau iya boleh. Qiyamana wa qiyamakum. Terus a'malana wa a'malakum. Semua amalan kita supaya Allah terima. Makanya kita berdoa, saling mendoakan. Itu ya. Kita tidak ada jaminan amalan kita itu diterima oleh Allah, maka kita saling mendoakan. Nah, jadi kita semoga kita saling mendoakan supaya amalan kita diterima. Kita tidak pasti bahwa itu amalan kita diterima, nggak ada yang pastikan. Itu kaidah usul sunnah itu sunnah itu selalu bahwa ketika setelah beramal itu dia itu maruyati taksiri wa nuqsani, selalu menganggap bahwa kita itu kurang. Jadi kita tidak yakin kita itu diterima. Itu selalu ahlus sunnah. Jadi kita nggak ada memastikan suci, itu nggak ada. Memastikan amalan diterima juga nggak ada. Kita itu gak yakin. Kita itu hanya berharap, berdoa supaya amalan kita diterima. Baik. Itu yang saya sampaikan. Dan untuk menjaga istiqomah, karena kita ada kajian tiap hari, kita sebelum sholat ini saya akan baca dulu kaidah selanjutnya. Kemarin sudah sampai mana? Wal aslu fi miyahinat thaharah, kaidah fikih dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wal aslu fi miyahinat thaharah wal ardi was thiyabi wal hijarah
wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi tahrimuha hatta yaji al hilu fafham hadakallahu ma yumallu. Fafham hadakallahu ma yumallu. Apa selanjutnya? Ini kalau saya baca dari hafalan. Fafham hadakallahu ma yumallu. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji asariful ibahah. Nah, kita kaidah satu kaidah aja kita. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji asariful ibahah. Kita masuk ke kaidah ada muhakkamah. Jadi adat itu salah satu kaidah fikih besar, itu kemarin disebut ada 5 kaidah fikih. Al umur bi maqasidiha. Jadi umur perkara itu tergantung maksudnya atau permasalahan niat situ. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan oleh keraguan. Ad-dararu yuzal. Kalau ada darurat atau madorot itu adalah dihilangkan. Yang keempat, al-ada muhakkamah. Kebiasaan itu dijadikan hukum. Nah, ini hebatnya. Kelima, al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqah itu kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, sekarang bahas al-ada muhakkamah, yaitu wal asu fi adatina al-ibahah hatta yaji asariful ibahah. Kita ini umat Islam ini, indahnya umat Islam ini adalah agama yang lengkap, yang paripurna, yang mencakup semua urusan aspek kehidupan. Makanya kalau ada ilmu yang saya banggakan, ilmu yang berharga bagi saya itu ilmu Islam. Terutama ini salah satunya kaidah fikih itu sangat berharga. Bisa menyelesaikan jutaan permasalahan. Salah satunya ini adalah penting. Al-adah muhakkamah, kebiasaan itu dianggap dalam syariat. Jadi kalau kebiasaan itu berjalan dan tidak ada larangan dari syariat, maka kaidah jadi kebiasaan jadi hukum. Itu dalam setiap permasalahan. Nanti kita kasih contoh ya. Jadi apapun yang berupa kebiasaan bukan ibadah. Ini bukan ibadah, ini kebiasaan. Maka itu dianggap diterima sebagai hukum. Nah, ini kebiasaan diterima sebagai hukum sepanjang tidak ada yang dibatalkan oleh syariat. Jadi kalau udah dibatalkan nggak boleh. Kalau kebiasaan itu sudah dibatalkan, misalkan di Padang, itu kan kebiasaannya kalau perempuan itu mewarisi harta ayahnya, itu udah dibatalkan itu oleh syariat, nggak boleh lagi itu dosa itu kalau ada yang jalanin. Karena laki-laki itu justru dia mentasib bersama anak perempuannya, dan laki-laki itu 2 kali lipat. Itu syariat. Jadi kalau ada yang menerapkan aturan Padang itu, walaupun mereka udah memeluk Islam tapi hartanya itu dikuasai istri, dikuasai anak perempuan, dia itu keliru, melanggar hukum Allah. Dan itu sudah dibatalkan. Itu contoh, itu kebiasaan yang sudah dibatalkan. Kebiasaan kita misal, contoh ya. Jadi kebiasaan itu berjalan sepanjang tidak dibatalkan oleh syariat. Jadi gitu. Jadi kaum muslimin itu atau umat manusia itu kalau sepanjang sudah menganggap itu baik, tidak dibatalkan oleh syariat, maka itu baik. Apalagi pandangan kaum muslimin. Misal apa? Contoh, kita kasih contoh. Dari bab-babnya ya kita kasih contoh. Bab toharo. Bejana misalkan. Kita bejana atau wadah-wadah ya. Orang Sunda itu kadang sering makan itu dengan daun. Itu boleh dipakai, gak masalah. Itu kebiasaan kan. Jadi daun itu kalau dijadikan kebiasaan itu malah lebih bagus juga, daun itu kan terurai kan. Nah, itu gak masalah, silakan. Kalau orang makan misalkan dengan pecel-pecel dibungkus-bungkus dengan daun, bikin apa kayak bikin lepet, bikin apa, atau makan dengan daun, itu kebiasaan, silakan, gak masalah. Tidak dilarang dalam syariat. Kan yang dilarang bejana apa? Kalau terbuat dari emas dan perak. Artinya kalau dari daun boleh. Sekarang nih orang Sunda kita lihat. Kadang-kadang orang yang kreatif itu minum pakai bambu itu dipotong gitu. Boleh, itu nggak apa-apa. Minum pakai bambu boleh. Kan tidak dilarang. Itu namanya kebiasaan, boleh. Jadi jauh lebih bagus daripada gelas-gelas. Saya perhatikan kalau pakai gelas-gelas itu jatuh
itu kan jadi sampahnya itu bahaya banget, itu beling-belingnya. Mendingan pakai bambu atau pakai kayu di lowong, itu lebih bagus, itu lebih kreatif, gak masalah, itu bagus. Baik, itu kebiasaan. Kita kasih contoh lain. Kebiasaan. Sepatu misalkan. Ya sepatu apa aja bentuk sepatunya boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan dari kulit babi gitu kan. Boleh apa aja kulit. Terus sepatu pakai apa? Kali kulit sapi misalkan. Boleh, nggak masalah. Itu kebiasaan. Nggak masalah. Jadi kebiasaan itu dipakai. Misal dengan contoh pakaian. Pakaian ini kebiasaan. Di pakaian itu boleh pakaian kayak apa, nggak perlu pakai gamis, nggak apa-apa, nggak perlu. Ini kopiah dengan kopiah kita yang hitam itu boleh. Ini kebiasaan maksudnya. Yang penting ada syarat-syaratnya. Ya, kalau pakaian itu syarat-syarat itu satu, itu pakaian itu harus longgar. Jadi jangan membentuk lekukan tubuh itu. Yang kedua harus menutup aurat. Yang ketiga pakaian itu bukan pakaian suhroh. Jadi kalau pakai, makanya sutra diharamkan karena itu bisa jadi suhroh. Apalagi kalau emas, baju emas ya nggak boleh. Begitu, pakaian bukan pakaian suhroh. Sama mobil juga, jadi mobil itu kalau menjadi suhroh bisa jadi haram. Itu kemana-mana jadi sombong karena pakai Ferrari jadi haram. Yang biasa aja sebenarnya harusnya, yang kalau punya walaupun punya, kalau bisa jangan sampai menjadi suhroh, akhirnya jadi sombong, karena suhroh itu dekatnya ke sombong. Itu nggak boleh, sombong itu dikali. Ya kalau nggak sombong nggak apa-apa, kalau dia nggak membuat sombong dengan Ferrari, karena buat dia itu Ferrari murah bagi dia itu bisa pakai jet misalkan, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau dia membuat sombong jangan begitu. Sama sebenarnya asalnya kenapa pakaian itu seperti celana atau gamis itu dilarang untuk melewati mata kaki, karena kebiasaan Arab itu biasa tuh kalau orang kaya itu, wah itu diseret itu pakaian itu, merasa oh saya ini banyak uang gitu loh, saya bisa pakaian aja nyeret diseret. Itu kebiasaan pengantin itu haram itu. Pengantin kan diseret, itu haram, itu nggak boleh, itu haram, itu bentuk kesombongan, nggak boleh itu, jangan diseret-seret, biasa aja. Makanya dianjurkan di atas mata kaki ya sedikit aja gitu, atau pas lah di atas mata kaki, biar gak diseret-seret, karena kebiasaannya kalau diseret-seret itu bentuk kesombongan. Orang lain kekurangan baju, ada yang bajunya cuma sehelai, ada yang nggak bisa cuma sepotong, nggak bisa menutupi semuanya, apalagi nggak pakai baju luar segala macam. Ini diseret, itu menunjukkan kesombongan gitu. Nah itu kebiasaannya begitu. Jadi kalau udah lebih aman, udah nggak usah sampai diseret-seret gitu. Itu kebiasaan yang jelek. Nah kebiasaan yang bagus itu tadi, pakaian bebas, pakaian apa aja boleh sepanjang tadi menutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh, bukan pakaian suhroh, pakaian kebanggaan yang membuat berbangga diri. Contoh. Kita kasih contoh lain. Musafir. Nah, di dalam yang lebih kuat kebiasaan itu, berapa sebenarnya ukuran kalau dia dalam musafir boleh mengkhosor dan boleh untuk buka puasa. Nah kalau menurut kami justru yang lebih kuat ini pakai ini, al-adah muhakamah. Bukan ukuran, kalau kemarin kan berapa ukuran fikih disebut 16 parsah, dihitung-hitung 77 kilo kan gitu. Itu pendekatan. Tapi yang lebih benarnya, lebih kuatnya itu kembalikan kepada adat. Jadi kalau kita di daerah Jabodetabek ya, kalau dari Bekasi, walaupun dari Bekasinya Cikarang ke Jakarta, walaupun Jakarta Utara jauh misalnya, itu nggak dianggap perjalanan itu, walaupun jauh berapa jam nggak dianggap perjalanan, karena itu bolak-balik tiap hari. Ini dari Bogor ini berangkat pagi sampai Jakarta, itu bukan perjalanan, nggak boleh dikosor, karena itu bolak-balik setiap pagi, setiap orang setiap hari, itu bukan perjalanan, itu dianggap. Walaupun sampai Jakarta Utara tetap itu tidak bisa dikosor. Kenapa? Karena itu bukan kebiasaan orang itu dianggap melakukan perjalanan. Beda kalau dari Cianjur, kalau Cianjur ke Jakarta itu mungkin masuk ke perjalanan. Kalau dari sini, dari Cikarang nggak boleh. Tapi kalau dari Karawang, mungkin kalau Karawang sampai Jakarta Utara itu dianggap perjalanan. Apalagi dari saya dari Majalengka ke Jakarta udah jelas perjalanan. Saya dari sini ke Sumedang itu nggak dianggap perjalanan. 40 kiloan memang sih ya.
ke Kuningan bukan perjalanan, ke Ciamis bukan perjalanan, ke Garut bukan perjalanan. Tapi kalau dari saya ke Subang juga bukan perjalanan. Tapi kalau dari saya di sini dari Majalengka ke sana ke Purwakarta itu udah dianggap perjalanan. Ini urf. Jadi urf al-urf muhakkam. Ini masalah perjalanan pun begitu. Kita masalah nafkah. Nafkah juga dikembalikan kepada urf. Jadi nggak ada ukuran kamu nafkah istri berapa banyak, nggak ada. Itu kembali kepada urf setempat. Itu makannya apa, itu ditentukan. Kamu biasanya makan orang itu berapa, pakaiannya apa, itu kembali ke urf. Jadi urf ini menyelesaikan banyak persoalan. Agama ini tidak mengatur detail-detail sampai kamu harus makan ini, harus berapa sekian porsinya. Enggak ditentukan begitu, karena itu menjadi umum aturan agama ini. Kalau memang urf, adat, kebiasaan itu berjalan, tidak dibatalkan oleh syariat, itu yang kita pakai, itu sebagai hukum buat kita. Karena itu kita makan nasi, itu kebiasaan kita, boleh, nggak dibatalin kan gitu, boleh. Kalau itu kita makan apa, pakaian apa, rumahnya rumah kayak apa, itu kembali ke urf, itu boleh dijalankan gitu, karena itu kebiasaan. Apa lagi? Pakaian, perhiasan bisa masuk ke kebiasaan, boleh, silahkan mengikuti kebiasaan kita, karena ini babnya kebiasaan, bukan bab ibadah. Jalannya mau pakai jalan aspal, pakai jalan hot mix, mau pakai di jalannya di semen, beton, enggak, itu boleh, silahkan pakai batu, nggak masalah. Ini agama mempersilahkan itu karena ini babnya kebiasaan. Mahar, nikah kawin, nikah dengan apa aja boleh, sepanjang itu halal ya boleh. Mau dikasih dengan emas, dikasih perak, dikasih sawah, dikasih sapi, boleh. Itu terserah kebiasaan setempat. Jangan dikasih babi, babi itu diharamkan. Anjing nggak boleh, kucing nggak boleh, gitu kan? Gitu. Kenapa kucing nggak bermanfaat dianggapnya dalam agama itu? Apalagi kebiasaannya. Kita bab kebiasaan. Kemarin musafir tadi udah, ukuran musafir itu kembali kepada kebiasaan yang benarnya. Jadi tapi pendekatan al-fiqh itu 77 kilo atau 16 parsah, itu pendekatan. Tapi yang benarnya dikembalikan kepada urf. Urf kita berapa? Ini tanya ke masyarakat setempat. Ini perjalanannya berapa? Biasanya berapa? Sampai mana jarak-jaraknya? Kalau dari Jakarta ke Bekasi itu bukan perjalanan yang boleh kosor, nggak boleh itu. Dari Bogor sampai Jakarta Utara juga bukan. Tapi kalau dari Jakarta ke Karawang mungkin gitu. Apalagi ke Purwakarta ya. Itu urfnya. Itu tanya ke masyarakat setempat. Urfnya berapa? Jadi kalau gitu enak. Kita bingung-bingung ngukur jarak untuk bisa kosor, bingung-bingung, nggak usah ikut tanya masyarakat setempat, itu urfnya yang dianggap perjalanan mereka berapa. Walaupun misalkan sebentar dari Makassar ke sini ke Jakarta cuma 2 jam, tapi kan itu perjalanan karena itu naik pesawat 2 jam itu. Kalau naik kapal laut itu berhari-hari gitu. Dari Jakarta ke Jogja itu kalau naik bis itu saya udah ngerasain 12 jam. Waduh, saya tuh dulu sakit pinggang. Tapi kalau naik pesawat cuma sejam. Itu perjalanan jauh jelas itu. Itu boleh dikosor. Jual beli itu masuk urf. Itu masuk urf. Artinya, nah sekarang ini di dalam mazhab Syafi'i kan sebenarnya kalau misalkan jual beli kan harus ada akad. Nah, tapi kalau menurut yang lebih kuatnya, nah kita lihat pandangan yang lain. Makanya itu nggak sepakat semua di mazhab kita, kasih pandangan yang lain. Sepanjang masyarakat itu menganggap itu sebagai jual beli, sah. Walaupun tidak diakad, tidak dilisankan. Karena itu kita kalau pergi ke Indomaret kita suka cerita nggak? Saya terima barangnya, saya serahkan uang. Enggak ada. Kalau pakai begitu enggak semua jual beli. Tapi ternyata karena di mazhab lain, kita di Indonesia ngaku mazhab Syafi'i enggak pakai itu mazhab Syafi'i. Kita pakai yang praktikal kan. Ketika kita misalkan
beli di Indomaret atau Alfamart atau apalah, kita sebut aja, kita sebut merek gak apa-apa nih, siapa tahu dia sponsori kita. Jadi kalau dia misalkan kita misalkan di Indomaret, kita ambil barang, serahin uang, dia langsung di checklist itu walaupun nggak ngomong apa-apa sah jual belinya. Kenapa? Karena itu urf. Jadi nggak pakai lisan-lisan. Sekarang di media online kita kan, kalau kita beli barang asal tekan-tekan keranjang kuning ceritanya gitu kan, terus check out, itu dianggap jual beli, dianggap transaksi, udah sah. Walaupun kita tidak bicara saya terima barangnya, itu gak bisa berjalan kalau kita jual beli online gimana. Nah tapi dengan ilmu ini sah, karena urf berjalan. Urfnya jual beli itu kalau di media online, kalau kita ada checklist, ini artinya setuju membeli gitu. Dan kita kan begitu sudah dikemas sudah setuju. Makanya kalau dia sudah checklist, sudah dikirim barang ditolak, padahal barangnya sesuai, sebenarnya ada bentuk kedoliman. Itu gak boleh, itu dosa itu. Dan banyak itu ngelihat, aduh itu yang begitu dikembalikan di retur itu, padahal barangnya itu dia udah pesan kan, itu menyakiti itu kadang-kadang. Aduh udah lelah, ada biaya ongkos, ada biaya pengepakan, barang jadi basi, apalagi kalau kayak makanan. Itu jangan membuat susah orang lain. Kalau nggak mau ya jangan gitu loh. Atau buat akad sementara, kalau bisa dicek dulu kan bisa. Ada kan COD cek dulu kan, itu jadi lebih bagus. Kadang-kadang soalnya kita ditipu juga, kita pesan barang, yang datang barangnya nggak sesuai, itu nggak benar juga sih sebenarnya. Kita kecewa juga kan, sering kan kecewa. Nah bagusnya kalau bisa cek dulu emang, biar kita sesuaikan. Kalau nggak sesuai balikin gitu boleh. Terus kebiasaan, jadi bicara kebiasaan itu asalnya boleh. Gade itu boleh, itu kebiasaan. Tapi yang nggak bolehnya itu ternyata dalam syariat dimanfaatkan barang pegadaiannya. Nah itu nggak boleh. Jadi kayak kalau kayak sawah di kita itu kan sering kebiasaan. Tapi itu hasil sawah itu sama yang menggadaikan itu bisa membayarin itunya sebenarnya. Nah, itu ada bentuk riba itu, katanya kullu qardin jarron naf'an power riba. Itu kaidah. Salam boleh, kebiasaan kalau pesan kebiasaan kita nih, orang kalau pesan mobil inden itu boleh, itu salam, itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa fikihnya itu pesanan istilahnya, salam. Jadi kita memesan barang yang sudah ditentukan, barangnya belum ada, nanti dia mau pesan dulu boleh. Biasa. Oke. Perserikatan atau misalnya persekutuan itu boleh, itu masuk ke kebiasaan. Kalau orang misalkan biasa bekerja sama, itu aturan-aturan yang biasa ditentukan, apalagi dalam hukumnya dari dibagikan itu biasa, itu kan boleh. Kontrak-kontrak itu kan kebiasaan, boleh, itu berjalan di dalam hukum syariah. Perwakilan, wakalah kan itu boleh. Kebiasaan juga sebenarnya dari kebiasaan, tidak dibahas. Jadi ada hal-hal yang kebiasaan dibolehkan seperti itu. Banyak ja'ala mukhabara muzarabi, itu bisa masuk ke kebiasaan, boleh, dibolehkan, apalagi disebutkan dalam syariat juga. Di intinya kebiasaan yang tidak dibatalkan oleh syariat boleh. Kalau berjalan misalkan kita itu, makanya kita itu di kebiasaan kita kan, misalkan kalau kebiasaan di kampung ini itu misalkan kalau orang punya tanah dikelola sama orang lain, itu bibitnya memang biasanya dari pemilik tanah. Itu dalam istilah namanya muzaroah. Kadang-kadang kita ngalamin juga tuh yang ngebibitin yang punya ngelola juga, itu namanya mukhabarah, boleh. Nah karena itu boleh, syariatnya gitu. Makanya ketika dia nggak boleh itu di dalam takrib kan ini nggak boleh tuh, itu ditolak tuh. Ibnu Zaimah menolak, Imam Nawawi menolak, itu dilemahkannya, dikuatkan boleh. Begitu. Jadi kebiasaan itu boleh. Nikah tadi, nah nikah itu akadnya itu kebiasaan, jadi gak perlu pakai bahasa Arab, so-soan pakai bahasa Arab.
boleh nikah jamu, kalimat apa aja juga boleh, yang penting paham itu nikah. Misalkan saya nikahkan anak saya terhadap kamu dengan mahar sekian, boleh. Saya kawinkan, boleh. Gitu, dengan kalimat yang atau pakai bahasa Sunda, abdi nikahkeun anak abdi ke anjeun, boleh. Itu pakai bahasa, ini namanya urf. Jadi akad itu urf. Kadang-kadang orang Arab, orang Banten mah kalimatnya juga kasar katanya. Boleh tapi kan nggak pakai kalimat-kalimat gitu. Atau saya jadikan dia hidup bersamamu, boleh juga kalau itu dianggap sebagai pernikahan, boleh nggak masalah. Jadi ini kadang-kadang yang kita ada kiai di sini nih, paman saya itu suka mempermasalahkan lafaz begitu. Kalimatnya aja juga kan, saya menikahkan kepadamu. Itu kalau itu terlalu ini, itu kan kadang-kadang saya sih mengkritik sebenarnya itu terlalu jelimet. Sebenarnya yang penting urfnya itu dipahami, itu pernikahan. Saya menikahkan kamu kepada anak saya boleh, atau saya menikahkan anak saya kepada kamu juga boleh, karena yang penting itu adalah transaksi dua pihak. Yang penting urf itu kan, ketika paman saya itu kan terlalu jelimet kadang-kadang, tapi saya nggak setuju. Itu kan pernah, ternyata kejadian tuh sebenarnya. Baik, nggak apa-apa. Jadi gitu, jadi kita jangan terpaku karena dikasih contoh di dalam kitabnya begini, gini, harusnya begitu. Kadang-kadang nggak pas juga begitu ditranslasikan kepada bahasa kita. Itu kembali kepada bahasa kita aja. Di bahasa kita itu, bahasa Sunda misalkan ya, atau bahasa Indonesia, itu kan ada objek 1, objek 2 ya, begitu kan. Jadi saya menikahkan kamu kepada Anu, boleh. Makanya kamu biasanya begitu dulu. Yang objek yang pertama itu tidak dipakai kata sambung. Jadi saya menikahkan kepada kamu kepada anak saya, enggak gitu. Biasa kalau kalimat kita yang urfnya adalah saya menikahkan kamu. Nah, kamu yang pertama itu, objek yang pertama itu tidak dipisah dengan kata sambung. Baru objek yang kedua dikasih kata sambung kepada anak saya. Nah, boleh. Itu yang benarnya begitu. Itu urf. Kita walimah juga itu kebiasaan, tergantung. Tapi tidak sesuatu yang dilarang. Jadi kalau pakai musik kan sebenarnya musik itu ada musik yang diharamkan. Harusnya sih nggak boleh pakai musik yang diharamkan. Makanya sebagian ustadz itu menganggap kalau ada musik yang diharamkan di situ nggak perlu datang, karena itu ada keharuman di situ. Datangnya di waktu lain gitu. Jadi adat itu, dan jangan sampai ini kita nih ustadz lama begitu menikahkan kita memimpin melanggar syariat. Jadi nggak benar juga sih sebenarnya. Itu melanggar syariat. Nah, akhirnya gimana? Ya kita ngasih contoh bagaimana kita penerapan itu yang tidak melanggar syariat. Talak itu juga urf, lafadznya tuh talak, terserah kalimatnya. Saya talak boleh, saya pisah sama kamu boleh, itu urf itu kan. Saya ceraikan kamu, kalimat itu sama aja, yang berpisah itu kembalinya ke urf. Jadi kalimat-kalimat itu dari urf, kebiasaan. Begitu juga rujuk juga, itu kalimatnya. Saya kembali kepadamu, saya rujuk kamu, itu kan urf gitu kan. Jadi ini hukum ini di dalam fikih itu adalah ada hukum yang sebenarnya kembali ke urf. Seperti sekarang Ila kan berjanji untuk tidak menggauli istri. Sekarang kalau dia kalimatnya saya tidak akan gauli kamu, boleh. Itu kata ila, itu tetap hukum ila nih, 4 bulan itu dia hukum ila. Saya tidak akan datangi kamu, sama aja. Saya tidak akan bersama kamu, itu sama aja, itu ila itu. Jadi kalimat urf itu yang dipahami berpisah dengan istri, dia tidak gauli istrinya dalam 4 bulan, itu ila. Zihar itu kan asalnya punggung. Saya menganggap kamu itu punggung kamu sama dengan punggung ibuku, sama itu, sama saya anggap kamu itu sebagai ibuku, itu sama aja. Itu pokoknya menyamakan istri terhadap ibu, itu zihar dengan kalimat apapun urf yang dianggapnya gitu. Saya anggap kamu itu ibu saya, iya itu juga kamu gak benar, itu zihar. Itu masa istrimu dianggap ibu kamu, gak benar itu. Akhirnya kamu itu kalimat mungkar. Mau disebut saya anggap punggung kamu sama dengan punggung. Benar juga. Pokoknya menyamakan sesuatu dat ibu dengan dat istrinya, itu zihar. Itu baik, contohnya begitu. Kita kasih contoh-contoh ya.
Baik, nafkah orang tua dan anak kembali nafkah atau nafkah istri kembali kepada urf. Jadi kembalinya kepada urf. Urf itu kebiasaan. Gak ada ukurannya dan kembali kepada kemampuan. Jadi kalau begitu kembali kepada kemampuan dan urf, maka yang mampu, yang ada lapang, maka dia memberikan kelapangannya. Tapi kalau dia tidak ada kelapangan, dia sesuai kelapangannya dan dia tidak berdosa atas ketidaklapangannya. Karena yang memberikan rezeki itu Allah. Ketika dia disempitkan rezekinya, dia tidak bisa memberikan kelapangan, tidak berdosa bagi dia. Yang panjang dia sudah berusaha, nggak berdosa gitu karena kadar kemampuan. Nah kalau dia gak ridho ya gak cerai gitu aja, masalahnya selesai. Ya udah kan, karena kadang-kadang seorang istri itu boleh membatalkan haknya dia karena gitu. Saya juga tahu ada katanya, dengar tuh guru kami juga dengar tuh ada dilamar oleh perempuan, dia datang tuh membawa uang tuh, ini saya pengen dinikahi sama Anda, katanya bawa uang terus kepok kasih apa yang mungkin kalau dia gugur kan saya gak perlu dinafkahi karena udah kaya kan, udah kaya, saya gak perlu dinafkahi, saya cuma ingin dinikahi, boleh. Jadi seorang suami kalau ada seorang istri ini kaya raya, dia anak orang, dia gak perlu juga nafkah dari suaminya, apa sih? Cuman dia ingin dinafkahi oleh seorang ustadz karena ustadz itu bisa membimbing dia di atas agama, ingin dipimpin dan lebih terhormat bagi dia tidak perlu meminta uang, boleh. Jadi gak dosa itu seorang ustadz. Saya gak mau, dia kan nafkah itu sebenarnya hak. Jadi bisa digugurkan. Jadi kalau dia itu berbutuhnya itu pada suami, bukan butuh kepada hartanya, dia butuh mungkin dibimbing, dibutuhkan ilmunya, dan itu lebih berharga dibanding harta, boleh. Begitu, boleh, gitu, gak masalah. Itu kan kembali kepada boleh, itu kesepakatan kan, itu kembali ke kesepakatannya. Jadi kembali ke biasa kesepakatannya berjalan. Begitu, dan terjadi kan Nabi Muhammad sama Khadijah. Memang kalau kebiasaan, kalau aturan bakunya kan seorang suami harus menafkahi istri gini gitu kan, dengan sesuai kebiasaan. Ternyata kalau istrinya itu menggugurkan haknya, yang ada harta istri dipakai untuk suaminya, ini kamu dakwah kasihin, boleh itu, malah itu jadi keutamaannya kan. Nabi Khadijah luar biasa, hartanya kaya raya, dia gak butuh nafkah dari Nabi Muhammad. Yang ada hartanya Nabi Khadijah itu dipakai untuk dakwah untuk Nabi Muhammad, kan subhanallah, kan itu pahalanya besar. Itu. Jadi kita harus ngelihat juga kebutuhan kamu apa. Ada orang kaya raya, seorang perempuan kaya raya, dia juga gak butuh juga dengan harta dari suaminya. Sebenarnya dia masih menuntut hal-hal yang suaminya kadang lebih miskin dari dia juga, kagak punya segala. Akhirnya jadi cerai kan, ya gitu kan. Dia harus ngelihat manfaatnya dia apa, maslahatnya apa. Ya, kalau memang kebutuhannya adalah kebutuhan bersuami, dan nggak gampang juga cari suami itu kan, kamu cari ideal juga nggak gampang kan. Jadi akhirnya ya udah, kamu kadang dia punya suami ganteng, dia punya suami berilmu, kamu punya harta, dia nggak butuh hartanya juga, ya udah. Kadang bisa berjalan seperti itu dengan sesuai saling keridhoan. Yang pokok itu contoh di pernikahan itu saling ridho sebenarnya. Walaupun memang nafkah itu kembali ke urf. Urf itu kebiasaannya dan kembali ke kemampuan. Jadi kalau nggak mampu ya nggak mampu, ya gimana? Ya kalau suami nggak mampu ya nggak dosa juga. Ya istrinya terserah dia, kalau mau cerai ya cerai. Ini ada al-hadis, cerita al-hadis. Al-hadis ada gini, ada saya mau menuntut ilmu, saya mau rihlah ke sana. Kamu boleh minta cerai sama saya? Enggak usah. Gitu, karena istrinya kamu pergi aja. Kita nggak usah cerai. Akhirnya itu ahlul hadis itu pergi berkunjung ke bermulajamah sama ulama ahlul hadis yang terkenal di negeri lain. Tiba-tiba datang seorang pemuda, saya anaknya, itu luar biasa, gak ketemu sama ayah. Tapi boleh artinya gitu loh, karena istrinya mengizinkan, dari kamu gak perlu cerai. Begitu kadang suaminya datang, ketemu perempuan, jadi gak diceraikan. Memang dia juga mengizinkan suaminya pergi untuk menuntut ilmu dalam jangka waktu panjang, gak dinafkahi, boleh, gak dosa, mau dia sendiri dong kan. Gitu. Jihad itu dengan kebiasaan. Kalau zaman dulu dengan pedang, sekarang kita kalau pedang udah ketinggalan, sekarang pakai drone. Ini saya perhatikan tuh, ada katanya invasi drone dari Cina itu. Dia itu membuat suatu
bukan demonstrasi, itu jutaan drone diterbangkan dalam satu waktu. Subhanallah, ya Amerika juga kalau perang sama Cina dia bisa mengendalikan drone yang banyak begitu, apa dikasih bom segala macam, dia takut juga. Sekian miliar penduduk Cina mengoperasikan bom, gimana ngalahinnya gitu. Ini sekarang drone ini adalah kekuatan. Ini Rusia sekarang dia merekrut 1,5 juta tentara yang mengoperasikan drone. Jadi sekarang perang itu dengan drone. Selain dengan misil, dengan drone. Drone lebih murah ya. Drone katanya cuma $200 harganya. Begitu dilempar ke tahap tank Abrams yang harganya 20 miliar langsung hancur itu tanknya, kan gitu maksudnya. Jadi artinya sekarang itu, nah ini kebiasaan misalkan perang kalau pakai bambu runcing zaman dulu ya ketinggalan. Sekarang pakai drone lebih murah. Nah ini Iran kuat itu di teknologi drone, murah itu. Iran itu disebut Shahid, katanya Shahid, karena itu bisa, drone itu untuk dipakai untuk menghancurkan diri sendiri. Itu kayak zaman Jepang dulu kamikaze itu, dia kan pasukan bela apa namanya itu, bunuh diri ya, ada begitu harakiri itu, bukan harakiri. Jadi kalau dia menerbangkan pesawat atau gimana lah, pokoknya dia itu bunuh diri. Akhirnya kan dipikirkan teori gimana caranya supaya ada pesawat tanpa awak. Sekarang itu memang drone itu memang otomatis tanpa awak, dia menghancurkan dirinya sendiri. Jadi menembak musuh, menghancurkan musuh dengan menghancurkan diri sendiri, disebut kamikaze itu kalau istilahnya, atau Jepangnya, atau disebut syahid kata itu Iran. Ini nah jihad itu dengan urf. Asalnya kan sebenarnya di dalam Islam itu kita harus membeda-bedakan. Kalau jihad itu, kalau perempuan nggak boleh dibunuh, anak nggak boleh dibunuh, apa namanya itu, orang tua nggak boleh dibunuh. Jadi dibedakan. Tapi ketika tidak bisa membedakan itu, dan terjadi katanya di zaman ketika perang itu, mereka itu membawa bom-bom gitu, manzanik itu bro, itu kan tidak bisa dibedakan. Akhirnya boleh, akhirnya kan karena urfnya begitu dalam perang. Jadi kalau ada yang kena walaupun anak-anak, ya itu namanya takdirnya mereka lah gitu. Kenapa dekat-dekat bom situ gitu, akhirnya gitu. Jadi boleh akhirnya. Jadi kita bom dengan hukum Islam perubahan begitu, walaupun karena kita tidak mungkin memisah-misahkan, akhirnya ada yang mati juga. Ya boleh dalam perang menggunakan bom. Gitu. Jihad. Bayangkan kalau kita pakai pedang harus pilih-pilih, dia pakai bom ya gak bisa menang kita. Ya, boleh kita pakai bom juga akhirnya. Karena nuklir, kalau dia pakai nuklir akhirnya kita pakai nuklir juga. Hanya gitu kan. Bayangkan kalau mereka pakai nuklir, terus kita beranggapan kita gak mau pakai nuklir, gak mau. Iya salah, kita kalah sama orang. Kita harus punya nuklir juga. Mereka punya nuklir, kita punya nuklir. Jadi dia supaya dia tidak bisa menuklir kita, karena kita akan menuklir mereka juga. Begitu umat Islam, tegas. Jadi kalau kita mati, udah mati aja, gak masalah gitu. Begitu. Karena justru kalau orang itu kita terlalu ini ya, terlalu baik-baik, kita akhirnya ditindas terus. Jadi kalau mereka mau mengancam-ancam kita dengan nuklir, kita bikin nuklir gitu. Saya sih gitu, kita bikin nuklir. Sekarang hewan buruan. Urfnya hewan buruan itu dengan anjing. Jadi itu boleh dengan anjing, mau dengan elang, mau dengan harimau, itu tergantung urfnya. Itu kalau mau berburu, yang penting ya itu dilatih. Dilatihnya itu kalau sudah ada 3 kebiasaan, kalau disuruh pergi, suruh berhenti. Kalau dia lapar pun dia gak makan, itu soalnya udah terbiasa, terlatih. Kalau ini di sisi ahlu fikih, kalau hewan yang terlatih aja dimuliakan di dalam syariat sampai dia berburu halal, bagaimana manusia? Jadi hati-hati terhadap orang yang berilmu. Ketika orang berilmu bersikap dengan ilmunya, apalagi diancam mau dibunuh lah, itu hati-hati. Karena ini orang yang berilmu itu, dia kedudukannya itu mewakili Nabi, itu pewaris Nabi. Andaikan Nabi aja kalau dibunuh, itu Allah siksa, itu adab terhadap kaum di ini kan. Kalau biasa, perhatikan kebiasaan Allah terhadap para Nabi. Para Nabi itu kalau sudah mulai dibunuh, itu dihancurkan itu kaum. Kan gitu. Jadi kalau ada pewaris Nabi itu dibunuh gara-gara ilmunya, hati-hati. Kenapa? Karena ilmu ini dimuliakan.
ada hak ilmu, ada hak orang alim. Dia itu pewaris Nabi. Walaupun miskin misalkan, anggaplah miskin, dia mulia dibanding orang kaya. Kalau orang berilmu dalam agama ini lebih mulia dibanding orang kaya. Karena apa? Karena dia itu menegakkan hukum Allah. Jadi kalau dia tahu dengan ilmunya, bersikap dengan ilmunya, dia harus dihormati. Wajib menghormatinya, wajib mengagungkannya. Karena itu bagian dari iman. Justru menyepelekan itu dosa besar. Itu baca di kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi menyepelekan orang berilmu itu dosa besar. Gitu. Jadi hati-hati. Apa lagi? Gitu. Jadi kalau hewan yang terlatih aja dimuliakan di sisi syariat, apalagi orang yang berilmu, ilmu agama maksudnya, itu dimuliakan dalam syariat. Dan kalau saja ada wali-wali Allah yang Allah berkata, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-wali kami, faqad adantuhu bil harbi, kami umumkan kepada dia perang. Siapa yang bisa berbahagia diperangi oleh Allah? Maka siapa yang lebih berhak disebut wali-wali Allah melebihi orang yang berilmu? Karena orang yang berilmu itu, dia itu lebih tahu bagaimana menegakkan hak Allah dibanding orang yang gak berilmu. Maka orang yang berilmu lebih pantas disebut wali-wali Allah, lebih berpeluang untuk jadi wali-wali Allah, orang yang Allah cintai, orang yang Allah bela. Karena itu Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan ketika saksi-saksi itu berdiri mempersaksikan. Dan orang yang beriman itu yang lebih kuat keimanan itu orang yang berilmu. Karena syarat ilman itu ada ilmu. Dalam syarat la ilaha illallah kan ada ilmun. Yang ilmu itu syarat yang pertama. Jadi orang yang gak berilmu, yang gak sah juga imannya. Ya, artinya kalau orang itu berilmu, hati-hati. Ketika dia berbicara itu bukan dari dirinya, dia ilmu yang disampaikan. Ketika dia menyampaikan ilmu tegas di atas ilmunya, itulah nilainya orang berilmu. Walaupun diancam dibunuh, ketika dia tidak mundur, artinya dia sudah menegakkan ilmu. Dia itu walaupun dibunuh, itu mulia di sisi Allah, bahkan kemuliaannya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tidak mundur. Perhatikan para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya ketika diminta fatwa oleh seorang raja ya Bani Israel, dia ingin menikahi bibinya, tidak diizinkan oleh Nabi Zakaria dan Yahya. Akhirnya bibinya itu yang pengen dinikahi raja itu, boleh saya dinikahi oleh Anda? Itu maharnya ini kepalanya Zakaria sama Yahya. Dibunuh Zakaria dan Yahya. Iya kan? Itu Nabi Zakaria tidak dicela. Nabi Zakaria itu sampai sekarang ada yang mencela gara-gara dibunuh? Kagak ada. Yang dicela itu kan itu rajanya. Dan akibatnya ketika dibunuh itu dua nabi itu Nabi Yahya itu katanya masih terus mengalirkan darah. Terus bergejolak itu di daerah Damaskus mengeluarkan darah. Dan dia masih bisa bicara. Saya bisa bicara katanya. Dia kan mujizat, dia masih bicara. Begitu datang dari Irak pasukan namanya Nebukadnezar orang itu atau disebut Bukhtanasor, dia ngelihat bergejolak itu, Pak, wah ini mah harus dipadamkan dengan darah. Enggak berapa ribu orang, entah sekian puluh ribu, 70 ribu atau berapa orang Yahudi dibunuh saat itu untuk memadamkan darah yang bergejolak terus di daerah Damaskus. Itu darahnya Yahya. Dan Nabi Isa setelah itu kan ada Nabi Isa kan tiga nabi sejaman, perintahkan kepada darahnya darahnya Yahya, berhenti kamu. Akhirnya baru berhenti. Karena Nabi mendeta, berhenti kamu dengan izin Allah, berhenti. Tapi akibat dosa membunuh seorang nabi, dua orang nabi bahkan ayah dan anaknya, maka kerajaan Bani Israel porak-poranda dilibas oleh Bukhtanasor. Sampai sekarang itu Bani Israel itu terpencar itu kan sejak saat itu. Itu kerajaan hancur gara-gara dosa membunuh dua orang nabi. Gitu, hati-hati terhadap nabi. Dan ulama itu pewaris para nabi, jadi hati-hati terhadap para ulama. Makanya disebut dagingnya ulama itu beracun. Hati-hati. Kehormatan ulama itu dijaga. Jadi ulama itu orang yang berilmu. Kan ulama itu udah jamak taksir dari alim. Kalau dia orang udah punya ilmu, dia berilmu, bersikap di atas ilmu, maka dia itu ulama.
Jangan terlalu berlebihan. Ini ulama, karena jangan mendefinisikan ulama gini-gini akhirnya nggak ada orang. Enggak, ulama itu orang yang berilmu. Siapapun yang ada ilmu dia ulama. Itu sama ustadz itu ulama. Kita kok malu-malu banget, kita nih ulama gitu lah. Sudah gak usah malu-malu, kita ulama. Kita berilmu, kita ulama. Makanya wajib dihormati. Ulama itu wajib dihormati. Dengan ilmunya. Kalau salah dibenerin gitu loh, dibantah karena ulama aja ada salahnya, dibenerin aja. Tapi ulama itu sepanjang dia ulama, dia perlu dihormati dengan ilmunya. Terus apa? Akibatnya karena dia membunuh nabi, maka itu Bani Israel itu kehilangan kerajaan sampai sekarang pada Quran. Terakhir ini 1948 kumpul ini dengan teorinya apa, usahanya Inggris sama Amerika, terbentuklah negara Israel dengan mencaplok wilayahnya Palestina. Sampai sekarang kita perang dan akan sampai hari zaman terjadi perang. Itu kan sebab. Tapi kan sebabnya apa? Mereka dari awalnya punya negara. Sebabnya dia itu bermaksiat dengan membunuh nabi. Allah itu ada hukumannya kalau menyelisihi, apalagi yang dibunuh nabi, itu ada masalah. Masalah perlombaan itu kan boleh kita melakukan perlombaan misalkan berkuda, tapi itu kembali ke urf karena tujuannya itu kenapa, atau memanah itu kan tujuannya urf itu untuk perang sebenarnya, jihad. Jadi kalau misalkan dirubah bukan dengan kuda lagi tapi kita mengendalikan tank, lomba mengendalikan jet, lomba mengendalikan drone, itu lebih relevan untuk saat ini karena kembali ke urf. Urfnya itu sekarang bukan kuda, bukan panah, urfnya itu drone. Urfnya itu sekarang mengendalikan misil gitu loh. Urfnya itu sekarang mengendalikan rudal. Jadi kalau orang berlomba atau mempelajari sesuatu, misalkan mengendalikan rudal, membuat nuklir, atau minimal tembakan jitu, itu lebih pas dibanding belajar pedang misalkan gitu. Udah lewat itu urfnya gitu. Kan pakai apa, apa sekarang pakai kuda ya boleh, kuda masih bisa dipakai, tapi ya yang kalau dalam perang itu banyaknya sekarang pakai pesawat terbang pakai kapal selam gitu kan, pakai drone gitu, rudal, itu yang lebih baik. Nah sekarang nazar, perempuan kan boleh dinazar. Nah apa yang boleh dinazar itu ya sesuai dengan urfnya. Ya urfnya itu ya biasanya wajah itu boleh dilihat. Dalam hal yang perlu itu boleh dilihat. Jadi kalau misalkan ketika muamalah itu boleh memandang wajahnya, melihat wajahnya. Jadi coba dibatasi itu. Urfnya gitu. Urf itu kan kembali ke urfnya. Jadi kalau ketika ada persaksian yang dilihat itu wajahnya. Gitu, urfnya. Persaksian, pembagian, oke baik. Ya, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.